Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Yojawassa satang jive apasang udaya bayang ekahang jiwitang siyu pasato udaya bayang. Walaupun seseorang hidup 100 tahun, tetapi tidak dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Sesungguhnya lebih baik kehidupan sehari dari orang yang dapat melihat timbul tenggelamnya segala sesuatu yang berkondisi. Ibu bapak sekalian, pada pagi hari ini kita berkumpul di sini mengadakan puja bakti di hari Minggu ini. Ibu bapak sekalian, ketika saya masih menjadi samendara di Mendut, pernah satu kejadian ketika kami biasanya suka berdinas keliling gitu, kembali ke Mendut naik pesawat. Ketika di bandara saya pernah dicegat, ditanya, "Do you bring passport?" "Oh yes, I bring it." Cek. Kemudian dia tanya, "Can I take picture with you?" Oke, saya jawab, "Monggo." Orangnya awalnya senyum, langsung jadi gak senyum dan gak jadi foto. Oh, orang Indonesia tuh. Oh yaudah. Memang banyak, kami perhatiku biasanya kalau di bandara suka dikira orang asing, padahal memang orang Indonesia. Nah, ibu bapak sekalian, ketika saya selesai dicegat, saya kembali ke mobil. Kemudian saya ditanya kepada supir wihara. Dibilang, "Memang Bante itu anak zaman now." Oh, seperti ini tuh. Ibu bapak sekalian, kali ini saya akan membawakan tema yang agak unik, yaitu Buddhis zaman now. Ada yang tahu Buddhis zaman now apa? Ada yang tahu? Apakah itu Buddhis zaman now? Tidak ada? Tidak ada ya? Oke. Ibu bapak sekalian, sebenarnya istilah zaman now itu sudah tren dari dulu. Bukan hanya saat ini, tapi sudah dari dulu. Zaman now itu awalnya adalah tentang kelakuan anak-anak zaman dahulu yang dikira aneh, atau bahasa sekarang dianggap alay. Ini bahasa keren loh, bahasa paling baru. Nah, ketika kelakuan seperti ini dibandingkan dengan kelakuan zaman dahulu berbeda dan dianggap tidak wajar, ini boleh disebut anak zaman now. Sebenarnya ibu bapak sekalian, ketika tahun 2011 BOC, Boston Consulting Group, bekerjasama dengan Berkeley University mengadakan penelitian tentang generasi milenial. Ini adalah awal mula dari kata-kata anak zaman now. Nah, penelitian itu apa yang diteliti? Di situ dikatakan bahwa anak-anak generasi milenial itu sebenarnya merupakan kunci dalam ekonomi. Paling contoh, misalkan kalau makan, generasi milenial kalau makan tidak doa, apa dilakukan? Foto. Kemudian foto tidak cukup, harus di-upload, kemudian di-share. Benar sekali. Nah, karena ada upload dan share ini, sehingga orang-orang menganggap, wah ini marketing yang gratis loh, ini bagus loh. Kemudian tren ini berlanjut di negara-negara yang lain, dan kemudian ditiru oleh orang-orang banyak. Kemudian anak-anak generasi milenial itu tidak mau pakai satu merek produk, maunya banyak produk, benar nggak? Maunya banyak produk. Misalkan saya dulu pakai merek A, oh generasi milenial nggak mau, maunya A, B, C. Mengapa? Ya semua harus dibuktikan tuh. Tidak harus fokus sama A. Orang tua banyak A, saya maunya B. Mengapa? Anti mainstream. Kemudian apa lagi yang berbeda? Cara berpikir.
bahwa orang tua zaman dulu berpikir bahwa sesuai ajaran zaman dahulu. Anak-anak sekarang mengkombinasikan ajaran sekarang dan yang dahulu. Apa yang berbeda adalah cara mencari ilmu. Orang dulu itu cukup baca buku atau mendengar. Zaman sekarang pakai apa? YouTube. Buka internet, buka Mbah Google. Ini cara mencari ilmu yang paling baru. Ibu bapak sekalian, setelah diteliti bahwa ternyata anak-anak ini merupakan kunci dalam ekonomi. Bahwa mereka ini sebenarnya adalah konsumen utama dalam ekonomi. Ibu bapak sekalian, ternyata setelah ada hal-hal seperti ini, kemudian terjadi namanya overdosis, yaitu penggunaan berlebihan. Nah, hanya apa? Menggunakan teknologi terlalu berlebihan. Penggunaan tidak tepat. Misalkan, kemana-mana lihat HP terus. Makan, lihat HP. Baca, lihat HP. Untung mandi gak bawa HP loh. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya kalau mandi bawa HP. Tetapi hal ini juga diteliti oleh mereka dan kita ternyata ketularan. Kita juga begitu. Benar nggak? Benar ya? Ngaku semua bagus. Kan dia udah minta sila tuh. Gak boleh bohong kan? Bagus. Nah, ternyata kita ini ketularan bukan yang bagusnya, yang jeleknya. Pengen contoh, misalkan sekarang ya saya nggak tahu dulu bagaimana. Sekarang itu ada tren bahwa foto atau merekam video itu dagunya ditopang begini. Bener ya? Ada yang begitu kan? Awalnya saya itu gugup loh. Ternyata sekarang manusia. Ini saya bingung. Ini manusia apa guguk yang begini ya? Kemudian apakah ini manusia terobsesi oleh guguk sehingga berbuat demikian? Tapi hal ini wajar. Kemudian yang paling baru adalah merekam video, lalu HP dia maju mundur. Sampai pasang lagu. Bener ya? Ada begitu kan? Ada enggak? Ada enggak? Kok enggak ada enggak? Saya cuma tahu sendiri kan. Ada ya? Ada. Karena hal ini juga di-upload, di-share. Oke. Kemudian di sebuah sosial media juga ada video ditambah-tambahi. Hidungnya kasih hidung kucing, telinga kasih telinga anjing. Saya bingung juga, ini manusia atau binatang? Ya tapi oke lah, wajar. Ibu bapak sekalian, semuanya wajar. Dan orang-orang menganggap bahwa ini adalah anak-anak zaman now. Oh, ibu bapak sekalian, ternyata agama Buddha itu juga nggak lepas dari namanya zaman now. Dulu ada sebutan, selain anak zaman now, ada bapak zaman now. Itu bagaimana bapak zaman now itu? Misalkan, ada tamu datang, tanya, mana istrimu? Sebentar, saya cek dulu. Buka CCTV. Oh, dia di dapur. Kemudian, kalau mau makan bersama, pakai WA. Di grup, ayo waktunya makan. Padahal cuma dari satu kalau ada dua loh. Dekat sekali. Tapi pakai WA. Itu karena bapak zaman now. Ibu zaman now juga ada. Yaitu buka resep pakai apa? Pakai apa? Pakai Google. Pengalaman toh? Memang ada. Dan itu wajar. Tetapi paling parahnya, sekarang ada kata-kata bande zaman now. Apa tuh kata bande zaman now? Bahwa HP-nya suka main HP. Loh, saya katakan, kan benar toh pakai HP. Jadi kalau ada info kita lihat dari HP. Enggak bande. Bandenya pakai WA terus. Saya katakan, lah, kalau pakai WA kan nggak apa-apa toh. Cuma buat informasi kan. Yang penting kami kan nggak lihat, terus kami joget-joget gini. Kan nggak begitu. Iya sih bande, oke. Terus bande punya WA nggak? Punya. Lah bande kok punya WA?
Loh, kamu ngapain tanya? Ya, saya mau minta WA ya Bante. Oke, saya kasih. Kemudian, ada lagi kelakuan Bante zaman now. Itu katanya suka upload foto-foto. Katanya, saya sendiri belum lihat. Saya sendiri belum lihat. Bante, ini Bante suka foto-foto loh. Suka di-upload. Lah, bagus. Yang penting kan fotonya bukan foto yang aneh-aneh. Foto minuman keras. Foto kartu, foto rokok. Kan nggak begitu. Fotonya pemandangan. Fotonya kegiatan. Kan bagus. Umat Buddha juga bisa tahu. Tapi ini yang sering terjadi. Kemudian ada dikatakan umat Buddhis zaman now. Apakah umat Buddhis zaman now? Adalah kalau datang ke wihara itu minta-minta. Contohnya, misalkan di sini ada Buddha Rupang. Lalu ada umat Buddha datang ke wihara minta kesehatan. Oh, Sang Buddha, saya sedang sakit, saya minta obat. Tuh, saya yakin loh, kalau bisa jawab ya kamu sakit apa? Kita pingsan pasti. Nggak jadi minta obat. Tapi ini yang terjadi di dalam generasi sekarang. Ibu bapak sekalian, sebenarnya semua ini normal. Dan ini benar adanya. Kata-kata zaman now itu benar loh. Kalau kita teliti secara hurufiah ataupun harafiah, kata-kata zaman now itu artinya adalah hidup pada saat ini. Benar ya? Ya. Saya pernah tanya pada suatu umat, kok pakai zaman now? Ini kan gaduh-gaduh tuh. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Gimana kok pakai zaman sekarang? Nggak keren Bante? Oke. Pakai bahasa Inggris. As of now. Nggak afdol Bante. Oke. Sebenarnya saya jelaskan. Zaman sekarang itu artinya kita hidup pada saat ini. Sang Buddha mengajarkan kita untuk hidup pada saat ini. Bukan pada saat yang lalu ataupun yang akan datang. Tetapi kita, karena sudah terkonsep bahwa zaman now itu ada yang nyeleneh. Tahu nyeleneh nggak? Nggak tahu. Yang aneh-aneh pokoknya. Yang nggak wajar. Itu disebut nyeleneh atau menyimpang. Nah, kalau kita sudah terkonsep bahwa zaman now selalu nyeleneh, maka kita suka menyalahkan orang lain. Misalkan, dia makan sambil lihat HP. Oh, memang kamu anak zaman now. Ibu bapak sekalian, sebenarnya di dalam agama Buddha itu juga ada istilah bahwa orang-orang itu memang harus hidup pada zaman now. Di dalam agama Buddha juga dikatakan bahwa ada sih sebenarnya dhamma-dhamma itu yang mendukung Anda untuk hidup pada zaman now. Di dalam Anguttara Nikaya, pertama adalah keyakinan. Apa itu keyakinan, Bante? Keyakinan adalah sesuatu yang Anda percayai dan Anda yakini. Sebagai contoh, misalkan, ibu sekalian, percaya enggak kalau di sini ada Buddha Rupang? Percaya enggak? Ada Buddha Rupang. Percaya? Yakin enggak? Enggak. Yakin ya? Oke. Karena Anda percaya dan Anda yakini. Kemudian sebenarnya dalam agama Buddha, keyakinan itu bukan hanya sebatas keyakinan intelektual, tetapi berdasarkan pengalaman batin yang kita kenal dengan sebutan ehipasiko. Tetapi tidak semua hal itu harus di ehipasiko. Berarti kan semua harus dibuktikan, benar. Tetapi semua itu adalah hal-hal baik yang belum dicapai. Contohnya kesucian. Contohnya banyak dalam sutta-sutta dijelaskan ya tentang berkah, tentang kemampuan spiritual dan yang lain-lain. Karena kalau kita disuruh membuktikan semua, maka kita menjadi umat yang paling kejam di dunia ini. Loh, kok bisa Bante? Iya. Emang umat Buddha tahu tentang membunuh? Itu? Kita semua harus pasiko. Semua dibuktikan. Berarti membunuh juga harus dibuktikan. Tapi kan kita tidak melakukan toh. Mencuri
Umat Buddha juga tahu apa tentang mencuri. Enggak pernah mencuri. Ada yang pernah mencuri? Ada yang pernah nyuri enggak? Halo? Ada yang pernah mencuri enggak? Enggak? Yakin? Jujur ya? Loh, kok enggak? Yakin ya? Enggak pernah nyuri ya? Loh, kok diam? Wah, ini. Ibu-ibu sekalian, ketika seseorang sudah meyakini berdasarkan pengalaman batin diri sendiri, maka keyakinan itu tidak akan bisa diganggu-gugat. Sebagai contoh, di sini ada air minum. Ya, saya katakan, ini rasanya manis. Percaya enggak? Percaya enggak? Enggak? Ini ngomong biku loh. Enggak percaya? Enggak. Nah, mengapa? Karena Anda sudah pernah merasakannya. Sehingga saya mau ngomong ini asin, enggak akan percaya. Bantingnya ngapusing kan. Iya, karena sudah Anda buktikan. Ibu-bapak sekalian, keyakinan itu harus dilakukan dan dibuktikan dengan seadanya usaha di situ. Sang Buddha ketika lahir diramal loh. Oh, ini pasti jadi Buddha. Sang Buddha sudah diramal itu, dan tinggal diam. Saya tinggal duduk di istana diam jadi Buddha celing gitu. Enggak gitu juga. Tapi sang Buddha berusaha meditasi berapa tahun itu. Berapa tahun? Sang Buddha meditasi? 6? Yakin? 6 tahun? Wah, dari kecil sudah meditasi loh beliau. Atau umur 7 tahun, beliau sudah meditasi loh. Beliau meditasinya bukan 6 tahun. Udah lama. Tetapi keluar dari istana itu sampai menjadi Buddha itu 6 tahun. Nah, ibu-bapak sekalian, ketika saya membicarakan tentang konsep keyakinan, saya ingat pada suatu cerita. Ketika saya masih menjadi samanera di Mendut, saudara saya ada telepon saya, bilang, saya ini sakit loh, gak sembuh-sembuh. Loh kenapa? Saya nggak tahu juga. Saya katakan, yaudah kamu coba pergi ke dokter gitu. Udah, nggak ada obatnya. Kamu tahu nggak? Saya tahu. Apa obatnya? Oh bukan itu. Saya tahu bahwa saya tidak tahu apa obat buat Anda. Loh kok gitu? Ya, memang saya jadi samanya bukan jadi dokter. Yaudah, coba kamu lihat. Oke, saya switch ke video call. Loh kok video call? Lah katanya suruh lihat. Bukan, terawang loh. Oh lah, terawang. Saya pikir dukun mungkin ya. Saya katakan, maaf ya, saya jadi samanera, saya nggak belajar jadi dukun. Saya masih makan nasi, bukan makan kembang. Terus gimana? Oke. Kemudian saya berpikir, baik. Karena beliau kan, saudara saya tuh suka makan yang fresh. Tahu fresh ya? Seger-seger. Maksudnya ya masih hidup, terus dipotong, makan gitu. Nah, kemungkinan bagi saya mungkin ada suatu penyakit di situ. Karena beliau suka makan itu. Saya katakan, yaudah, kamu function. Function apa? Terserah. Bisa burung, bisa lele. Tapi kalau beli lele, jangan digoreng. Dilepas. Kalau beli burung juga, jangan dikandangin. Dilepas. Beli berapa? Saya jawab asal. Nah, kamu beli 9 lah. Sebenarnya saya nggak tahu kenapa saya bilang itu. Saya cuma ngasal aja. Karena bagi saya angka tunggal itu paling tinggi angka 9. Benar ya? Benar ya? 9 itu paling tinggi. Angka tunggal. Oke. Kemudian, kalau kamu mau function, bangun pagi-pagi. Jam 5 pagi. Jalan kaki, cari sungai. Yang dia nggak ada yang mancing. Kemudian kamu lepas. Setelah kamu lepas, pulang ke rumah, puasa. Maka cukup pagi dan siang. Malam tidak usah. Bagi saya, ibu-bapak sekalian, ini biar beliau sehat. Bagi beliau, ini ritual. Saya yakin. Dia tanya, ada mantranya enggak? Oh, saya mau iseng sebenarnya. Saya mau katakan, ya kamu coba ucapkan Panadipata Wiramani. Oh, saya yakin. Kalau saya bilang ini ya, beliau enggak akan tidur. Satu hari satu malam. Gak bakal tidur. Ngafal terus. Panadipata.
Tapi saya katakan ya kamu cuma cukup ucapkan semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Udah. Dan selama 9 hari, kamu jangan pernah telepon saya. Kenapa? Biar saya nggak diganggu. Setelah 9 hari, beliau benar-benar telepon saya. Lalu ngomong, saya udah sembuh loh. Kok ajaib bener kamu ya? Kamu belajar apa toh? Saya belajar agama Buddha. Apa tuh agama Buddha itu? Gampang. Inti dari agama Buddha itu sangat gampang. Yaitu pertama, tidak berbuat jahat. Kedua, berbuat banyak kebajikan. Ketiga, sucikan hati dan pikiran. Lah kok gampang? Mau yang susah? Enggak. Ya sudah. Laksanakan. Ibu bapak sekalian, ini tentang keyakinan. Jadi intinya keyakinan dalam agama Buddha adalah keyakinan kepada tiratana yang dilandasi oleh pengalaman dari batin Anda sendiri, bukan katanya orang lain. Karena zaman Buddha, keyakinan itu banyak. Ada yang karena keyakinan itu karena cinta. Saya nggak tahu dia ngomong apa. Yang penting saya suka sama dia. Jadi saya yakin dengan dia. Ini yang pertama. Kedua, karena tradisi. Anda ke wihara semua ngapain? Ada yang tahu nggak? Kenapa datang ke wihara? Ada yang tahu? Mengapa datang ke wihara? Halo? Ya? Kebaktian. Benar. Banyak orang, pokoknya saya disuruh orang tua. Akhirnya saya datang ke wihara. Ada juga keyakinan itu karena hanya berdasarkan spekulasi. Ya kemungkinan seperti ini, kemungkinan seperti itu. Tapi saya yakin. Yang terakhir ada karena logika. Hanya logika semata. Ya logika saya seperti ini sih. Jadi saya yakini seperti ini juga. Ibu bapak sekalian, Sang Buddha menjelaskan bahwa keyakinan itu berdasarkan pengalaman batin diri Anda sendiri. Jadi semua itu harus dilakukan. Bukan hanya katanya orang. Juga bukan meminta-minta. Ibu sekalian, yang kedua adalah tentang semangat. Semangat ini keren loh. Di dalam agama Buddha dijelaskan bahwa semangat ini adalah semangat dalam mengembangkan hal-hal yang baik yang ada dalam diri Anda. Tetapi bersemangat untuk mengurangi hal-hal buruk yang ada di dalam diri Anda. Bagaimana prakteknya? Prakteknya gampang. Anda harus disiplin. Apapun yang Anda lakukan. Lalu, sabar. Karena banyak umat Buddha juga, itu tidak suka sabar. Sukanya instan. Padahal di dunia ini, yang instan cuma satu. Apakah itu? Bagus, mantap semua. Kok tahu? Pengalaman ya? Atau ini sudah gampang connect semua? Yang instan, benar. Ibu bapak sekalian, Sang Buddha ketika sudah diramal jadi Buddha, beliau juga bersemangat loh 6 tahun itu. Tidak sama sekali kendor latihannya, tapi selalu bersemangat. Tetapi kita, ketika kena masalah, baru beberapa aja kita sudah ngomel nggak tahan. Contohnya adalah ketika meditasi. Bapak sekalian, pernah satu kejadian di sebuah wihara. Meditasi biasanya cuma berapa menit? 10 menit ya? Benar nggak? Atau cuma 5 menit tadi? Berapa? 5 menit. Ada yang ngomel loh ketika keluar itu. Bante, ini yang mimpin kayak tidur Bante. Kok lama banget meditasinya? Ibu bapak sekalian, ini merupakan bukti bahwa kita sebenarnya tidak tahan kalau ada masalah. Kemudian, kita juga suka adanya berkah instan. Ibu bapak sekalian, katanya orang, berkah itu kalau dapat tirta parita dari Bante. Pada suatu kejadian, ada umat minta, Bante, saya minta diperciki Bante. Ya, saya kasih. Bante, kurang banyak. Saya kasih lebih banyak lagi. Kemudian saya kaget lihat muka dia. Meaknya luntur.
Biasanya kalau wanita suka pakai ini, eyeliner kan? Bener ya? Itu luntur. Saya kaget, ini gemuk dari mana kok tiba-tiba muncul ini? Kemudian, kata orang, berkah itu kalau bisa mukul biku. Saya pernah kejadian loh Bapak sekalian. Ketika itu tidak patah, ditepuk dari belakang. Saya lihat, kemudian dia begini anjali. Saya tanya, kenapa saja pukul? Biasanya hoki Bante. Saya mungkin saya dikira sasa kali ya. Memang badan saya kan besar begini. Bisa digaring tinju. Saya katakan, loh enak men. Kok enak bener? Kamu hoki, saya menderita. Maaf Bante, ini biasanya hoki. Ya sudahlah. Kemudian, berkah itu katanya, kalau bisa ngambil barangnya biku. Saya juga pernah ngalami. Ketika itu sandal saya hilang. Saya cari, loh kemana? Tadi sandalnya di sini, kok hilang ini? Dan saya ambil Bante. Dan buat apa? Biar saya selamat. Saya katakan, saya aja tidak selamat loh. Tadi saya habis dari kamar mandi, saya jatuh. Saya aja tidak selamat. Kemudian, orang-orang juga suka, kalau bawa biku di mobilnya, suka ngebut. Katanya, pasti aman. Oh pernah loh saya pernah kejadian, ketika kami waktu di Samanera, berkeliling ke desa-desa kan, ke pelosok-pelosok. Supirnya ngebut. Saya katakan, kok ngebut? Gak apa-apa tuh Bante. Pak, tadi saya habis jatuh loh Pak. Seketika itu juga beliau rem. Dan gak berani ngebut lagi. Jadi dia yakin bawa biku, bawa Samanera, belum tentu selamat. Tapi katanya ini berkah. Padahal di dalam Manggala Sutta 38 berkah itu nggak ada loh kata-kata dapat kita berkah dari biku adalah berkah utama. Mukul biku juga berkah utama, nggak ada. Ngambil barang biku juga berkah utama, belum ada. Tapi berkah itu adalah usaha yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah membantu ayah dan ibu. Bagi pria, merawat anak dan istri. Inilah berkah utama. Jadi bukan minta-minta, tapi ada suatu action, suatu tindakan. Yang dimana tindakan ini akan berbuah buat Anda semua. Di dalam Anasutta, angkutan Sutta Nipata, dikatakan bahwa orang-orang yang berbuat kebajikan, itu akan meraih hasilnya saat ini juga, maupun kehidupan yang akan datang. Karena apapun yang diberi akan kembali kepada dirinya. Saat ini ataupun yang akan datang. Tapi, bos kalian, umat Buddha mintanya kamar baik instan. Tidak mau ada kamar buruk instan. Belum ada. Ada yang mau? Ada mau nggak kamar buruk instan? Nggak ada? Kalau kamar baik instan mau nggak? Mau ya? Ada yang nggak mau? Halo? Ada yang nggak mau nggak? Ada? Ada yang nggak mau? Oke. Sebenarnya ibu bapak sekalian, kamar baik instan dan kamar buruk instan bisa Anda rasakan. Buktinya adalah, coba ibu bapak sekalian flashback ke belakang, ingat-ingat ke belakang. Pernah nggak berbuat baik? Pernah ya? Pernah ya? Coba ingat. Ada rasa senang nggak? Ada? Itu kamar baik. Instan. Sekarang, pernah berbuat buruk? Pernah berbuat buruk? Tati Yampi, pernah berbuat buruk? Pernah ya? Oke. Ada rasa menyesal enggak? Itu kamar buruk instan. Yang Anda masih rasakan sampai saat ini juga. Jadi, ibu sekalian, intinya adalah bahwa berkah itu tidak instan. Berkah itu harus dicapai. Yaitu bagaimana mencapai berkah, mendapatkan berkah ini, mengembangkan hal-hal baik yang ada dalam diri Anda. Lalu berusaha mengurangi hal-hal buruk yang ada di dalam diri Anda juga. Ibu bapak sekalian, yang ketiga adalah perhatian. Tentu di sini ada perhatian dilandasi dengan dasar mengetahui, bukan cuma memperhatikan. Karena kalau kita cuma memperhatikan, berarti kita sama dengan kucing. Kalau kita cuma memperhatikan saja, kita sama dengan kucing. Karena kucing itu
Kalau mau makan, saktinya kuat loh itu. Dia diam, matikan jarak jauh, saya mengendap-endap. Ibu sekalian, bagaimana yang dimaksudkan dengan memperhatikan dan mengetahui itu adalah Anda mampu melihat dan mengetahui apapun fenomena batin dan jasmani Anda rasakan. Sebagai contoh, dengan ceramah bosan enggak? Dengan ceramah bosan enggak? Enggak? Jujur? Jujur ya? Oke. Pernah enggak ketika Anda menemui orang yang tidak menyenangkan, kemudian Anda ngomel-ngomel? Pernah enggak? Sering? Sering. Oke. Ketika ngomong-ngomong itu muncul kemarahan enggak? Muncul panas enggak dalam dada ini? Muncul ya? Ya. Kalau Anda bisa melihat dan mengetahui hal ini terjadi, maka Anda tidak akan meneruskan efek itu selanjutnya. Karena biasanya ketika orang sudah merasakan itu, kemudian dia melakukan tindakan. Misalkan apa? Mukul. Tetapi ketika Anda mengetahui hal ini juga, maka Anda tidak akan meneruskan hal tersebut. Jadi kalau muncul marah, jangan direspon. Kalau muncul malas juga jangan direspon. Jadi intinya melihat dan mengetahui secara bijaksana. Karena banyak orang juga itu melihat dan mengetahui dengan tidak bijaksana. Contohnya, saya tahu Bante, saya melihat bahwa saya lagi marah. Nah, saya tahu Bante bahwa saya sedang marah. Tetapi saya senang marah loh Bante. Jadi saya tidak mau, saya tidak marah. Pokoknya saya harus marah. Itu ada seperti itu. Ini disebut memperhatikan dan mengetahui secara tidak bijaksana. Bapak sekalian, yang keempat adalah samadhi, konsentrasi. Konsentrasi di sini sebenarnya adalah konsentrasi terhadap hal apapun yang Anda lakukan. Contohnya, ketika duduk dengan ceramah, konsentrasi. Ketika meditasi, konsentrasi. Ketika masak, konsentrasi enggak? Ketika masak, konsentrasi enggak? Konsentrasi. Tapi ibu bapak sekalian, umat manusia di dunia ada satu hal yang tidak perlu diajarin untuk konsentrasi, yaitu hitung uang. Wah, saya hitung uang tuh ya, itu pasti konsentrasi loh. Tidak perlu disuruh, ngitung sendiri. Apalagi saat transfer dari ATM. Misalkan aja 1 triliun. Wah, itu benar-benar konsentrasi loh. Saya takut salah. Saya takut salah. Yang terima juga konsentrasi. Benar nggak ya? 1 triliun loh. Benar nggak ya? Yang terima sampai sakit jantung. Banyak banget ini. Tapi konsentrasi. Ibu sekalian. Yang kelima adalah kebijaksanaan. Mengapa membutuhkan kebijaksanaan? Biar tetap waras. Biar tetap normal. Intinya di situ. Bagaimana biar tetap waras? Gampang caranya. Caranya adalah cukup melihat dan mengetahui. Apapun itu. Secara bijaksana. Dan ketika Anda melihat dan mengetahui ini, itu tidak bisa sekali. Butuh latihan berkali-kali. Makanya dalam agama Buddha selalu pengulangan. Latihan itu selalu diulang-ulang. Sang Buddha meditasi 6 tahun itu selalu mengulang hal yang sama. Dia coba sana, coba sini, nggak berhasil. Ulangi lagi, mencari yang lain. Tapi selalu awalnya sama, mengulangi. Ibu bapak sekalian, kita sebenarnya paling malas mengulangi. Betul nggak? Betul nggak? Kita ini paling malas mengulangi loh. Sebagai contoh, saat dana makan. Di beberapa tempat, ketika dana makan, pernah ada umat bilang gini, nanti saya serahkan meja ya. Saya katakan, saya tidak makan meja. Loh, maksudnya ya serahkan semua. Saya bilang, sekalian aja serahkan tanah di daerah ini, sekalian. Jadi kalau ada pohon mangga, saya tinggal manjat naik ambil. Tidak perlu diserahkan. Tahu, udah diserahkan semua toh? Mengapa harus mengulang? Karena ketika Anda mengulang, berarti Anda mempunyai niat 3 kali.
Anda mempunyai pengulangan yang baik. Sehingga batin kita terbiasa berlatih untuk mengulangi hal-hal yang baik. Misalkan, ada nasi, serahkan. Ada sayur, serahkan. Ada buah, serahkan. Kalau mau paling lama, pakai jagung. Jagungnya dipretelin. Apa bahasa Indonesia itu? Dipretil? Dipipil. Serahkan satu-satu. Gak bakal selesai. Saya yakin. Tetapi ketika ada yang menyerahkan dengan langsung, nasi, sayur, buah, sebenarnya ibu bapak sekalian, Anda secara tidak sadar sudah berlatih mengulangi hal itu secara bijaksana. Karena Anda tahu, melihat dan mengetahui dengan bijaksana bahwa ketika menyerahkan itu ada niat di dalam batin, ada niat dan ada kebahagiaan yang saya rasakan. Maka dari itu bapak sekalian, Sang Buddha dalam khotbahnya selalu menutup dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah bahwa Anda selalu bisa melihat bahwa yang tidak indah sebagai tidak indah, yang tidak kekal sebagai tidak kekal, yang tiada ego juga tidak sebagai yang tidak ada ego. Ibu sekalian, sebagai ilustrasi menggambarkan kebijaksanaan, zaman dulu ada 2 air terjun, di mana air terjun sebelah kanan milik raja, sebelah kiri milik rakyat. Kemudian ada orang iseng datang ke air terjunnya rakyat, bawa racun, ditaburkan di sana. Kemudian yang menggunakan air terjun tersebut jadi gila. Mereka dansa-dansa, goyang-goyang gak jelas gitu. Zaman now kan, goyang-goyang gak jelas. Kemudian mereka marah. Rajanya kok tidak ikut goyang-goyang ya, kayak kita. Ini raja yang tidak waras. Ayo kita serang dia. Sang raja ketakutan. Kemudian bilang kepada Perdana Menterinya, saya bagaimana nih? Oh, gampang. Baginda tinggal datang ke air terjun tersebut, menggunakan air tersebut dan ikut gila. Karena orang gila, lihat orang gila pasti dianggap waras. Pasti. Orang waras lihat orang gila anggapnya apa? Orang waras kalau melihat orang gila anggapnya bagaimana? Halo? Orang waras kalau melihat orang gila anggapnya bagaimana? Waras? Enggak waras. Sama seperti hal ini juga. Kemudian sang raja beneran minum air tersebut, kemudian jadi ikut gila juga. Ibu bapak sekalian, ini menggambarkan tentang kebijaksanaan. Bahwa orang-orang suka menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri. Makanya zaman dulu sampai sekarang ada terkenal istilah ewa mewah sacang muka anyang. Artinya hanya saya yang paling benar, yang lain semua salah. Sebagai contoh, ibu bapak sekalian, pernah nggak dengar kata-kata jangan pernah mengkritik biku? Pernah? Pernah belum? Jangan pernah mengkritik biku. Pernah dengar? Belum? Ini saya ngomong ini loh. Belum? Sudah ya? Oke. Jangan pernah mengkritik biku. Saya katakan salah. Loh kok bisa? Loh kalau Anda jangan, istilah lengkapnya kalau nggak salah, jangan pernah mengkritik biku karena Anda belum pernah jadi biku. Saya katakan sama toh, Anda jangan kritik maling karena Anda nggak pernah jadi maling. Kan sama logikanya. Karena kalau kita mengatakan hal seperti ini, berarti kita menganggap kita yang paling benar, dia selalu salah. Padahal enggak. Karena semua orang itu punya kisah di balik hidupnya, apapun itu. Misalkan, kenapa dia jadi jahat? Ada kisahnya yang kita tidak tahu. Tapi kita sudah beranggapan bahwa saya yang benar, kamu yang salah. Saya waras, kamu tidak waras. Akhirnya kita menyalahkan orang tersebut. Tetapi jika kita punya kebijaksanaan, kita tahu bahwa ini tidak benar. Bahwa memang dia punya, ada kisah, apapun yang dia alami itu, dan kita bisa mengatakan, ya memang dia seperti itu.
Jadi kita muncul cinta kasih dalam batin kita, bukan muncul kebencian. Ibu bapak sekalian, banyak orang suka mengatakan begini, kenapa dia begitu? Lama kemudian baru ngomong, memang dia begitu. Muncul kecewa, muncul benci. Tetapi ketika kita mengatakan, memang dia begitu adanya. Kemudian, mengapa sih dia begitu? Kita baca tahu, dia sedang punya masalah. Ya sudah. Jadi kita muncul cinta kasih. Ibu bapak sekalian, di sini intinya adalah kebijaksanaan itu menjadi solusi untuk diri Anda, apapun itu. Sebagai contoh, ibu bapak sekalian, banyak orang kalau pergi ke dokter nggak sembuh, itu suka menyalahkan apa? Dokternya kan? Benar ya? Bukan obatnya kan? Nah, kenapa dokter disalahkan? Soalnya dia yang diagnos berarti. Dia yang apa bahasa Indonesia diagnos itu? Apa mendiagnosa itu ya? Mendiagnosa sakitnya saya. Kemudian dia salah kasih obat berarti, makanya saya tambah sakit. Belum tentu. Bisa aja karena Anda. Kenapa? Anda pasti kan, Anda kan suka malas makan obat. Jadinya nggak sembuh-sembuh lah. Ya jelas. Kok malah menyalahkan dokter? Tetapi kita sama menganggap bahwa memang dia yang salah. Ibu bapak sekalian, dengan kita melakukan 5 hal ini, 5 dhamma ini, keyakinan, semangat, perhatian, dan melihat dan mengetahui secara bijaksana. Selalu konsentrasi apapun yang dilakukan. Kemudian mempunyai kebijaksanaan, maka kata-kata Buddhis zaman now itu menjadi benar. Bahwa kita mengubah konsep Buddhis zaman now yang negatif menjadi Buddhis zaman now yang positif. Sehingga ibu bapak sekalian, ketika ibu bapak hidup di dunia pada saat ini, datang ke wihara, dengan ceramah, berbuat banyak kebajikan, hidup Anda semua tidak sia-sia. Karena kesempatan seperti ini tidak akan terjadi kedua kalinya. Kok bisa banting? Iya. Karena minggu depan yang sama bukan saya. Pasti toh? Kemudian Anda duduk juga belum tentu di posisinya sama. Pasti ganti-ganti. Benar nggak? Benar ya? Salah. Ada yang suka duduk di belakang. Ada yang suka duduk di samping. Ada. Dan maunya duduk di kena. Pokoknya spotnya di situ. Misalkan saya mau suka bersender nanti, saya duduk dekat tembok. Ada. Nggak salah. Semua itu normal. Tetapi bagaimana kita menanggapinya? Karena kita tidak bisa mengubah yang di luar. Kita hanya bisa mengubah yang di dalam. Oleh karena itu Bapak sekalian, semoga Anda mampu melaksanakan dhamma ini, 5 dhamma ini, agar Anda hidupnya waras dan bahagia. Dan Anda bisa mengatakan, saya memang zaman now. Tidak salah. Padahal orang bilang, kamu zaman now. Ubahlah konsep itu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga Anda semua semakin maju dalam dhamma. Semoga Anda berbahagia. Semoga Anda semua mampu bebas dari penderitaan. Karena kesucian itu masih memungkinkan untuk terjadi. Saya biasa Baru Sukitata. Semoga semua berbahagia.